Hola semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dimana aja kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang turunan atau derivatif ya materinya, lalu kemudian soal-soalnya. Soal-soalnya bisa kalian download di deskripsi dan nanti penjelasannya di video selanjutnya. Nah langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita mulai ya bro ya. Ini kita belajar dari nol, jadi kita mulai dari yang dasar dulu gitu, kemudian nanti yang ke aplikasinya gitu. Soal-soal ceritanya atau soal SBMPTN-nya atau apa namanya si mau ini nanti kita bahas. Nah, langsung aja kita mulai turunan atau nama lainnya derivatif ya. Ini materi yang semuanya nanti IPA IPS juga sama belajarnya dan aplikasinya banyak banget di ilmu lain gitu ya. Nah, di fisika itu ada tentang menghitung laju pertumbuhan organisme gitu. Di biologi maksudnya ya, di organisme. Ini di biologi, aplikasinya di biologi. Kemudian kalau di ekonomi itu ada keuntungan marginal bro. Keuntungan marginal itu menggunakan turunan atau derivatif juga gitu. Nanti mungkin anak sosum juga pasti pernah ketemu soalnya gitu ya. Keuntungan marginal itu di ekonomi. Kemudian nanti ada di fisika itu tentang biasanya kepadatan kawat. Kepadatan kawat itu juga menggunakan derivatif gitu. Ini fisika di bidang fisika. Kemudian di bidang kimia itu ada kalau nggak salah laju pemisahan gitu. Laju pemisahan itu aplikasi turunan, penggunaan turunan di bidang kimia gitu. Nah itu bro ya, jadi selalu digunakan di bidang lain gitu. Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama, dari bagian A. Kita bahas tentang definisi dan notasinya gitu. Definisi dan lambang dari turunan atau notasi gitu ya. Jadi suatu turunan derivatif ya, suatu turunan sebuah fungsi f(x) gitu. Fungsi f(x) itu dilambangkan dengan f aksen x. Notasinya lambangkan dengan f aksen x, yang dicari dengan cara f aksen x itu dicari dengan cara sebelum turunan pastinya belajar limit. Nanti kalau di buku kalkulus, di buku Parsel ya, kalian bisa beli buku Parsel di edisi 9 itu ada di Gramet. Harganya kemarin saya lihat berapa ya, 200-300 sekian lah gitu, tapi ada diskon 40% sih kalau nggak salah, yang di bulan-bulan ini, Oktober ini kalau nggak salah. F aksen X itu bisa dicari dengan cara limit H mendekati 0 dari F dalam kurung X plus H dikurang Fx per H. Ini asal muasalnya. Ini materi di kelas 11 ya, 11 semester 2 kalau nggak salah. Ini. Nah setelah belajar limit pastinya belajar turunan, itu satu ibunya kalkulus namanya gitu ya, di buku kalkulus gitu. Ini lambang dari turunan, asal muasal turunan gitu. Misal contohnya deh, contohnya gini, jika ada fx gitu ya, fx sama dengan x kuadrat plus 1, maka f aksen x nya apa gitu. F aksennya sama dengan apa? Dengan teori limit sebelum menggunakan rumus dasar. Nanti pastinya ada rumus yang simpelnya gitu, rumus dasarnya. Ya wis, kita gunakan teori limit, kita jawab di sebelah kanan sini. Jadi, f aksen x-nya akan sama dengan, kalau menggunakan teori limit ini, berarti limit h mendekati 0 dari fx plus h. Fx plus h itu kan di fungsi komposisi ya. Kalau di sini ya, ini inputnya bukan x tapi a, misalkan fa, berarti di sini menjadi a kuadrat ditambah 1 gitu. Ketika inputnya ini kita ganti b, berarti sini jadi b kuadrat tambah 1. Ketika di sini, di definisi ini kan fx plus h ya bro ya, berarti menjadi x plus h kuadrat ditambah 1 gitu kan. Itu fx plus h nya. Dikurang fx nya tentunya sama x kuadrat tambah 1 per h gitu. Nah ini kita menggunakan teori limit ini ya. Tuh. Nah, lalu kita lanjutin aja. Jadi ini limit h mendekati 0. Ini nguadratin seperti biasa aljabar, jadinya x kuadrat ditambah 2hx atau 2xh sama aja bro ya. Ditambah h kuadrat gitu, ditambah 1 pastinya. Ini masih ada plus 1, ini ngejabarin x plus h kuadrat jadinya ini.
dikurang X kuadrat min 1. Karena ini dalam kurung ya, jangan lupa. Per H. Nah, satunya kan ini tercancel ya. 1 dikurang 1, 0 gitu, habis. Kemudian X kuadrat dengan negatif X kuadrat juga habis, cancel gitu. Nah, jadinya ini limit H mendekati 0, bro. Ini 2HX sama plus H kuadrat. Sama-sama ada H, hanya keluarin aja gitu. Kemudian dalam kurung ini 2X berarti ditambah H gitu per H gitu ya. Ini bentuk sederhananya 2HX ditambah H kuadrat, jadinya tulis begini, hanya dikeluarin, difaktorin maksudnya, dalam kurung 2X ditambah H. Kemudian tentunya hanya tercoret habis gitu ya, bukan habis, 1 jadinya dibagi, cancel gitu aja. Nah, ini karena hanya mendekati 0, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 2X. Nah, ini hasil dari f aksen X-nya gitu. Oke, easy bro ya, menggunakan teori limit seperti itu. Tentunya kalau kita ketemu soal yang lebih bentuk aljabarnya lebih tinggi gitu levelnya, pastinya lebih lama gitu kalau menggunakan teori limit. Pastinya ada rumus dasarnya. Nah, kemudian kita bahas rumus dasarnya di bagian B. Sebelum itu ada notasi turunan. Selain pakai tanda aksen tadi ya, notasi turunan juga bisa ditulis begini. Oh ya, ada turunan pertama. Tadi itu turunan pertama ya. Ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, dan seterusnya nanti. Turunan pertama dilambangkan dengan f aksen X, atau bisa juga ke dalam bentuk dy per dx gitu. dy dx sih bacanya ya, atau ada beberapa guru ngomongnya dy per dx, ada yang dy dx itu aja. Kemudian turunan kedua pastinya f double aksen X gitu, f petik 2x gitu. Itu sebenarnya bukan petik ya, bisa tulis Romawi nanti gitu. Jadi kalau kalian nanti ketemu Romawi 5, itu artinya turunan kelima gitu ya. Nah, kalau turunan kedua dalam bentuk dy gitu, jadinya bukan dy bukan gitu, tapi d kuadrat y per dx kuadrat. Itu artinya turunan kedua. Dan seterusnya gitu. Jadi kalau turunan ke n berarti menjadi dny per dx pangkat n gitu. Nah, ini turunan ke n gitu. Nah, ini tadi Romawi ya, ini Romawi. Dalam bentuk aksen itu Romawi. Jadi kalau nanti ada 5 gitu, Romawi 5, itu artinya turunan ke 5 gitu. Tapi biasanya yang umum yang ini deh, pakai dy gitu. Itu notasi turunan, jadi ya harus tahu notasinya. Selain limit tadi, definisinya itu juga artinya turunan gitu. Jadi kalau ketemu itu artinya disuruh mencari turunan gitu. Jangan sampai nggak tahu perintahnya apa gitu ya bro ya. Ya wes, sekarang ke rumus dasar tapi masih aljabar. Nanti trigonometri mungkin di video penjelasan berikutnya ya. Nanti video ini, setelah ini ada video pembahasan soal-soal yang bagian pertama ini, nanti bagian kedua baru turunan trigono. Nah, rumus dasar aljabarnya dulu yang soal tadi ya, contohnya itu aljabar. Jadi ketika ada bentuk y sama dengan ax pangkat n gitu, maka dy dx atau y aksen itu sama dengan turunan pangkatnya berkurang 1, n-nya pindah ke depan, n dikali ax pangkatnya berkurang 1 di sini bro. Nah, ini n-1 gitu. Ini kalau misalkan bentuknya seperti ini. Gimana kalau konstanta doang? Misalkan kalau konstanta doang turunannya ya udah 0 gitu. Sebenarnya kan itu ini kan sebenarnya kx dikali 1 ya sebenarnya ya. Tuh, sebentar. Nih, ini kan sebenarnya kx pangkat 0, maaf. Kx pangkat 0, x pangkat 0 kan 1. Jadinya kalau menggunakan yang di atas ini ax pangkat n, ya 0 dikali kx pangkat 0 dikurang 1, tetap aja 0 dikali berapapun tetap 0 ya. Jadi itu nanti kalau yang ini karena kx pangkat 0 hasilnya pasti 0 karena n-nya 0 gitu. Oke, ini rumus dasarnya tadi gitu. Jadi kalau yang di soal tadi, yang di depan tadi, yang y sama dengan x kuadrat gitu plus 1 ya tadi ya. Oh ya, penjumlahan sama nanti gitu. Berarti ini y aksen akan sama dengan 2x pangkatnya berkurang 1. Jadi 2 dikurang 1 ya 1, nggak usah tulis. Ditambah 1 turunannya 0 gitu. Ya udah 2x aja. Gitu ya, kan konstanta, nggak ada x-nya. Jadi 0 turunannya. Misalkan lagi y sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x pangkat min 4 misalkan. Berarti ini turunannya 4 kali 5 kan 20.
pangkatnya berkurang 1, X pangkat 3 gitu ya. 3 kali 7, 21, pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Terus ini negatif 4 dikali 2, negatif 8, pangkatnya berkurang 1, jadi negatif 5 gitu ya. Negatif 4 dikurang 1 jadi negatif 5. Sehingga ini hasilnya adalah 20X pangkat 3 ditambah 21X kuadrat minus negatif 8 karena pangkat negatif jadi di bawah X pangkat 5 gitu. Easy bro ya. Nanti walaupun pangkat pecahan juga sama gitu. Ingat aja ini rumus dasarnya nih, penting tuh. Oke, easy lah ini masian gitu. Ini di fisika juga banyak digunain. Nah, di bagian halaman ketiga itu saya bahas tentang aturan rantai. Jadi kalau turunan yang tingkat misalkan ada dalam kurung pangkat gede gitu, sama turunan bentuk fungsi komposisi. Nah, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Aturan rantai itu gini. Jadi ketika ada Y sama dengan suatu fungsi dipangkatin, suatu fungsi gini dipangkatin N misalkan. Nah gini, nah turunannya gimana? Turunannya Y aksesnya apa gitu? Y aksesnya gimana gitu? Nah Y aksesnya ada dua cara sih, bisa pakai pemisalan gitu ya. Jadi dy dx gitu, itu bisa ditulis dy per du gitu, sama kayak perkalian lah ya gitu, du per dx gitu. Nah ini kan tercancel jadinya dy dx gini. Ini kalau menggunakan pemisalan. Ada beberapa guru yang harus menggunakan ini gitu. Di perkuliahan mungkin juga ada yang harus menggunakan ini gitu. Atau bisa juga dengan turunan luar dalam sebenarnya. Atau bisa menggunakan turunan luar dalam. Turunan luar dalam itu maksudnya gini bro. Jadi ketika Y sama dengan fx pangkat N, Y aksennya itu bisa turunan luar dalam tadi gini. Y aksen sama dengan ini turunan luarnya pangkatnya berkurang 1 fx pangkat n-1 gitu dikali turunan dalam f aksen x gitu. Nah ini turunan luar dalam gitu ya. Ini turunan luarnya, ini turunan luar. Sebenarnya menggunakan ini dy dx gitu, dy du per dx juga sebenarnya. Ini turunan luar, ini turunan dalamnya gitu, turunan dalam gitu. Sama aja sebenarnya menggunakan aturan aturan rantai dua ini sebenarnya, tapi bentuk dy du dikali du dx itu disederhanakan dengan ini turunan luar dalam sebenarnya. Oke, sama aja lah ya. Nah ini sama, itu artinya sama aja. Ya wes, biar nggak bingung saya kasih contoh. Contohnya gini bro, misalkan ada Y sama dengan yang kalau pangkat 2 kan nggak ada gunanya gitu ya. Kalau pangkat 2 kan kita bisa jabarin gitu, walaupun ada selisih waktunya mungkin kan, durasi juga gitu. Misalkan di sini 7x pangkat 5 ditambah 3x ditambah 3 aja deh gitu ya, ditambah 3 gitu dipangkatin 4 misalkan. Kalau kita mau ngejabarin kan panjang gitu ya. Atau kalau kalian pakai photomat mungkin bisa photomat, cuman nanti ketika dipilgan nggak ada nggak langsung ketemu gitu, kita nyocokin lagi gitu, karena dipilgan itu paling bentuk sederhana. Kalau di photomat kadang belum sederhana. Bisa kalian coba nanti di photomat, atau nanti saya ajarin cara gunainnya. Walaupun turun kedua, turun ketiga bisa juga di photomat gitu. Ini gini bro, menggunakan Y aksennya berarti ya menggunakan dy du ya contohnya. Jawab menggunakan cara satu berarti kita pakai pemisalan. Ini sebenarnya pemisalan. Jadi kita misalkan gitu, misal yang di dalam kurung itu sebagai U, itu kan U ugly lah gitu saya sebutnya ya, bentuk yang jelek gitu. Nanti di integral juga pakai U yang ugly lah gitu ya, enaknya jelek, bentuk yang jelek. Jadi yang di dalamnya itu di 7x pangkat 5 ditambah 3. Nah ini ada du dx nih, ini ada du dx nih di bagian sini tuh, nih yang saya pakai kursor itu ada du dx. Kita cari dulu du dx nya atau turunannya. Turunan dari ini adalah 5 kali 7 35, pangkatnya berkurang 1 x pangkat 4. Ini konstanta 0 ya, jadi nggak usah tulis, itu du per dx nya. Nah langsung aja, berarti ini tadi karena itu dimisalin U, sehingga ini menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Kita cari dy du nya. Dy du berarti sama dengan turunan biasa bro, dengan variabel U gitu.
berarti ini 4 dikali U pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 3 gitu, 4U pangkat 3. Atau karena U-nya tadi ini kita balikin lagi, berarti ini 4 dikali 7X pangkat 5 ditambah 3 gitu. Nah sekarang di DY dx-nya, jadi DY dx sama dengan gitu, tadi apa? DY per DU dikali DU per DX. Ya udah dimasukin yang ini tadi yang kita dapetin tadi. Kita tulis ini. Jadi ini 35X pangkat 4 dikali yang ini tadi 4 dalam kurung, sorry. Jadi pangkat 3-nya ini ya, pangkat 3-nya. Oke. 4 dikali 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 3 gitu. Nah, ya wes, dikaliin bisa nih. Yang ini yang bisa dikaliin ya. Kalau ini kan jabarin lagi nggak usah gitu. Jadinya 35 kali 4, 70 dikali 2 itu 140. X pangkat 4 dikali ini 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 3. Nah, itu dia hasil dari turunan pertama. Ini turunan pertama dari 7X pangkat 5 ditambah 3 pangkat 4 menggunakan cara 1 gitu. Cara yang DYDU. DYDU dikali DU dx itu tadi ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan dengan turunan luar dalamnya ini gitu. Tapi sebutannya aja biar enak menghafalnya gitu ya, walaupun nggak perlu dihafal. Menggunakan Photomath ya, menggunakan yang tadi yang aturan rantai, apakah sama hasilnya? Ini kalau mencari turunan kita klik yang ini, yang tadi ya ini ya, nih. Lalu ini ada D tuh D dx ya. Terus tulis fungsinya apa? Kita tulis nih dalam kurung lagi, nah nggak apa-apa ya. Ini 7X pangkatnya di sini pangkat 5 gitu, geser kanan ditambah 3 tutup kurung dipangkatin tadi berapa? 4 dipangkatin 4. Nah hasilnya ternyata sama bro, 140 X pangkat 4 dikalikan atau dalam kurung 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 3, ternyata sama. Nah ini solusinya juga sama ya, kalau kita lihat solusinya tuh sama. Tuh, ini langkah-langkahnya udah ada, bahkan dikasih tahu tuh langkah halinya udah ada tuh. Nih ini pakai apa? Ini DYDU ini sebenarnya ya. Oke, tau lah ya, ini langkah ahlinya. Kemudian kalau kita mau pakai turunan keduanya gini bro. Turunan keduanya tambahin lagi di sininya. Tambahin lagi aja di luarnya, di sini tambahin lagi tulisan D dx tadi gitu. Nah gini, dalam kurungnya ini kita hilangin, delete, sorry, ini dihapus. Oh kebablasan. Nah ini kasih lagi sini, set, tutup kurung. Nah ini turunan keduanya tuh, tapi kan nggak bentuk sederhana gitu kan ya, panjang banget gitu. Nah ini kalau turun kedua, turun ketiga tambahin lagi D dx-nya gitu. Oke bro, bisa lah ya. Itu aturan rantai. Kita pakai cara 2 deh. Oh ini ada sifat turunan, ya udah saya coret dulu nanti sifat turunan. Nah cara 2 menggunakan turunan luar dalam tadi ya. Turunan luar dalam tadi apa soalnya? 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 4. Oke, cara 2 nih. Jadi ketika Y sama dengan dalam kurung 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 4 gitu kan tadi. Nah maka jawab Y aksen sama dengan turunan luar dalam ya. Turunan luarnya itu kan 4 pindah ke depan, pangkatnya nanti yang di luar berkurang 1, 7X pangkat 5 ditambah 3, pangkatnya jadi pangkat 3 berkurang 1, dikali dengan turunan yang di dalam kurung maksudnya. Jadi ini 5 kali 7 35, X pangkat 4 ditambah 0, nggak usah ditulis gitu. Nah ini yang saya kasih keterangan, ini turunan luar, ini turunan yang di dalamnya gitu. Ya wes, tinggal dikaliin sama aja dengan yang tadi. Berarti ini 4 dikali 35 itu 140 X pangkat 4 dikali 7X pangkat 5 ditambah 3 dipangkatin 3. Nah itu sama aja bro. Oke, easy bro ya, itu aturan rantai. Jadi ketika nanti ada bentuk aljabar dipangkatin, ada pangkat yang di luar, itu bisa menggunakan aturan rantai. Oh ya, nggak hanya aljabar, nanti turunan trigonometri juga bisa menggunakan aturan rantai ini gitu. Nah itu ya, itu kan tadi judulnya ada aturan rantai dan turunan fungsi komposisi. Nah sekarang turunan fungsi komposisi nih sekarang.
ya. Ini sekarang turunan fungsi komposisi. Nggak beda jauh dengan aturan rantai gitu. Turunan fungsi komposisi ini ada di soal SIMAKU ini, turunan fungsi komposisi. Tuh. Nggak beda jauh dengan yang di aturan rantai. Ini juga menggunakan turunan luar dalam gitu. Jadi ketika nanti ada Y sama dengan F komposisi GX gitu. Atau ini bisa ditulis Y dalam kurung inputnya adalah GX gitu. Y sama dengan F inputnya adalah GX dalam kurung GX. Maka Y aksen sama dengan gitu. Maka Y aksen sama dengan turunan luar dalam, sama aja gitu. Jadi turunan luar dalam. Maka Y aksennya itu sama dengan ini turunan luarnya berarti F aksen GX gitu. Ini dikali dengan turunan dalamnya Y aksen X. Itu aja sama aja. Jadi turunan luar dalam gitu. Jadi ini yang di luarnya, ini yang di dalamnya gitu. Tuh, jadi turunan luar dalam bro, sama aja. Gitu ya. Ini turunan fungsi komposisi. Gitu. Nah, contohin aja biar nggak bingung. Oke. Contohnya gini. Contohnya. Misalnya ada sebuah fungsi ya, misalkan diketahui gitu ya. Fx sama dengan misalnya apa ya? 3x ditambah 5 gitu. 3x ditambah 5 dipangkatin berapa ya? Pangkatin 4 aja deh. Jangan 4, 5 deh gitu. Gak apa-apa ya. Nah, dan GX-nya andaikan ya X kuadrat aja deh. Gak apa-apa. Gitu biar yang enak dulu. Pertanyaannya tentukan gitu. Tentukan F komposisi G aksen di X gitu. Atau di angka 1 deh gitu ya. Sama dengan berapa gitu. FOG aksen di angka 1 di X sama dengan 1 gitu. Ini kan kita nyari turunan komposisi FOG-nya dulu, baru nanti dimasukin X sama dengan 1. Ya wes. Jadi ini gini bro. Tadi kan ini turunannya. Jadi ketika ada Y sama dengan F dalam kurung GX gitu, maka Y aksen sama dengan apa tadi? F aksen. Kok gini? Sebentar. Maka Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung GX gitu dikali dengan G aksen X gitu. Ya wes, jadinya ini F aksennya kan apa F aksennya? F aksennya kan ini 5 dikali gitu ya. Berarti ini sama dengan 5 dikali 3x plus 5 pangkat 4 dikali dengan 3 gini. Nah, ininya tapi bukan 3x tapi gx nih. Sorry, bentar. Tuh. Ini 3 dikali dengan gx gitu. Karena inputnya jadi gx. Gitu, inputnya jadi gx. Dikali 3. 3 kan turunan dari yang di sini yang di luar ya. Ini kan f aksen x tapi diinputin 3 gitu. F aksen x inputnya tapi f aksen x tapi inputnya gx gitu. F aksen x tapi inputnya gx. Nah ini. Atau biar aman nanti kalian coba cari dulu f aksen x baru nanti x-nya diganti dengan gx gitu. Inputnya. Jadinya itu sama nanti. Kemudian dikali dengan g aksen x. G aksen x-nya apa? G aksen x-nya adalah 2x gitu. Nah, ini dia. Nih. Jadi ini yang pink dapatnya yang ini. Tuh. Terus yang orange adalah yang ini. Nah, gitu. Itu ya. Ya wis. Nah, ini kan bisa dikali ini yang di luar-luar. Yang di luar-luar aja ya, gitu. Yang nggak ada pangkatnya. Berarti ini 15 dikali 2, 30. Berarti ini 30x dikali dengan 3gx, gitu. Ditambah 5, dipangkatin 4. Kenapa pangkat 4? Karena ini tadi berkurang 1 ya. Aturan rantai tadi ya. Nyari f aksen x, tapi inputnya adalah gx, gitu. Nah, udah nih. Berarti sekarang pertanyaannya adalah dimasukin x-nya sama dengan 1 gitu. X-nya diganti 1. Ya wes, kalau x-nya diganti 1 berarti ini sama dengan
30 dikali 1 gitu. 3 dikali G1 ditambah 5 dipangkatin 4. Berarti ini sama dengan 30 dikali G1 berapa G1? G1 berarti ini sama dengan 1 ya. Ini 1 nih gitu. Berartinya 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 8 dipangkatin 4 gitu. 8 pangkat 4, oh banyak ya. 8 pangkat 4 itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 12, 2 pangkat 12, 1024 dikali 4, 4096. Jadi 30 dikali 4096 gitu. 4K ya 4096 tuh. Ya udah deh gitu. Nah ini ya, ini hasil nilai dari turunan FOG di X sama dengan 1 ini gitu. Nah bisa kalian sendiri deh gitu. Itu yaitu turunan fungsi komposisi dan juga aturan rantai tadi. Nah, sekarang di bagian E, ada sifat turunan. Ini masih di bagian dasar ya, di bagian E. Baru nanti di bagian F-nya turunan fungsi trigonometri itu di video saya selanjutnya nanti. Ini sifat turunan. Oke, sifat turunan yang penjumlahan udah kita gunain secara nggak sadar tadi di depan-depan. Jadi ini sifat turunan pada bagian operasi gitu, operasi bentuk aljabar atau trigono. Trigono juga nanti digunain ya. Yang sifat turunan ini nggak hanya di aljabar doang, di trigono juga digunain. Sifat turunan yang akan kita bahas yang pastinya operasi pada perkalian. Jadi ketika ada fungsi perkalian gitu, fx dikali gx gitu. Dan juga di fungsi pembagian gitu, fx dibagi dengan gx. Nah gitu, atau UV deh gitu. Biasanya pakai UV ya. Di buku-buku pakai UV gitu. Dalam bentuk U dan V gitu variabelnya. Yowes dari yang pertama. Yang pertama ketika Y sama dengan fx dikali gx atau UV gitu. Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan ini gini ngingetnya ini V ditambah U gitu aja dulu, V tambah U tulis dulu, baru kemudian turunan masing-masingnya U aksen, di sini V aksen gitu. Atau fx gx tadi ya, fungsi itu. Ini bentuk yang perkalian. Tuh. Kalau yang pembagian, yang fx per gx atau U per V gitu, ketika Y sama dengan U per V, maka Y aksen itu sama dengan tulis dulu V dikurang U gitu. Baru kemudian turun masing-masingnya. Ini U aksen, di sini V aksen per V kuadrat. Nah, ingat ini juga digunain di turunan trigono loh ya. Gitu. Ini yang pembagian. Tuh, jadi ingat ini sifat-sifat ini nanti digunain di trigono juga gitu. Oke, itu ada 2 bentuk tuh. Langsung aja saya kasih contohnya deh gitu. Contohnya yang apa nih? Yang pembagian apa yang perkalian atau dua-duanya? Ya kalau ya dua-duanya aja ya. Mudah-mudahan durasinya cukup nih video saya. Yang pertama ketika Y sama dengan misalnya X kuadrat dikali dengan 2X plus 3 pangkat. Oh jangan plus terus ya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Dikurang lah misalkan, dikurang 3 pangkatnya pangkat 3 lah ya gitu, nggak usah banyak-banyak. Bisa sih dijabarin gitu, atau kalau di Photomath dijabarin gitu, panjang kalau di Photomath. Tapi kalau di Pilgan nggak langsung ketemu jawabannya, karena di Pilgan itu bentuk sederhana yang saya katakan tadi gitu. Ya wis, berarti kalau menggunakan ini UV ini yang sebagai U-nya atau sebagai V, dibolak-balik nggak masalah ya, namanya perkalian. Nah jadi Y aksen sama dengan gitu. Y aksen sama dengan tulis dulu V ditambah U, di sini U aksen, di sini V aksen. Atau mau tulis dulu masing-masingnya langsung ditulis juga boleh gitu. Ini U aksen tentunya berarti 2X ya. Gitu. V-nya adalah ya tetap sama gitu. 2X dikurang 3 dipangkatin 3. Ditambah U-nya yaitu X kuadrat. Nah, V aksen pakai aturan rantai. V aksen pakai aturan rantai tadi. Aturan rantainya tadi gimana? Turunan luar dalam kan? Turunan luarnya kan 3 dikali 2x min 3 pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2 gitu. Dikali turunan yang dalam. Turunan dalamnya adalah 2 gitu. Ingat turunan luar dalam.
gitu. Ini V aksen. Ya wis. Nah, kalau di Pilgan biasanya tulis dalam bentuk sederhana. Tulis dalam bentuk sederhananya gini, Bro. Dalam dua suku, ini kan dua suku ya, dipisahkan dengan tanda jumlah. Itu ada angka 2 dalam ini ya, di dua suku tersebut, di dua suku ada angka 2 dan dalam kurung 2x min 3. Nah, ini pangkat kecilnya berapa? Pangkat kecilnya pangkat 2 gitu. Pangkat kecilnya pangkat 2, berarti kita tulis gini. Kita tulis di bawahnya kalau pemfaktoran gini, ditulis di bawahnya 2 dengan 2x min 3. Jangan kurung siku, kurung biasa aja. 2x min 3 pangkat 2 gitu. Nah, wes, habis itu ini sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal x di suku sebelah kiri. X, karena ini tadi pangkatnya pangkat 3, sedangkan yang kita keluarkan pangkatnya pangkat 2, berarti yang kita tulis nanti selanjutnya 2x min 3 pangkatnya pangkat 1. Tapi nggak perlu tulis, karena pangkat 1 nggak usah ditulis gitu. Ditambah dengan suku sebelah kanan sekarang. Suku sebelah kanan yang belum ditulis apa? Yang belum ditulis adalah x kuadrat dengan angka 3. Ya udah 3x kuadrat gitu. Nah, itu udah tuh dua suku itu udah dituliskan semua gitu. Ketika mau di cross check, mau dikalikan ke dalam, hasilnya akan sama dengan yang di atas. Nah, yowes, habis itu kita tulis ulang. Jadi ini 2 dalam kurung 2x min 3 dikuadratin. Ini kalau mau dikaliin jadinya 2x kuadrat min 3x ditambah 3x kuadrat. Terus dirapiin juga boleh gitu. Dirapiin tuh maksudnya kalau bisa dijumlahin gitu ya. Ini 3x kuadrat dengan 2x kuadrat bisa ya. 2x kuadrat dengan 3x kuadrat jadinya 5x kuadrat gitu. Jadinya ini kalau dirapiin menjadi 2 dikali 2x min 3 dikuadratin dikali dengan 5x kuadrat dikurang 3x gitu. Nanti kalau pakai Photomath pasti hasilnya nggak dalam bentuk sederhana gini, dijabarin penjumlahan. Mungkin ada banyak suku, ada 5 suku, 7 berapa suku nanti ya. Nanti deh bisa saya tambahin itunya. Bentuk di Photomath-nya kayak mana ya? Sama apa enggak dengan yang kita kerjakan dengan sifat turunan tadi. Kita tulis ulang tadi ya, ini D gitu, DDE dalam kurung, itu dari dalam kurung saya kasih di sini x kuadrat gitu, dikurungin lagi 2x min 3 dipangkatin 3, 2x min 3 dipangkatin, ini tutup kurung dulu, dipangkatin 3. Nah, ini udah ada. Nah, ini ternyata bukan dalam bentuk sederhana tuh. Jadi kalau di opsi, kalau di Pilgan kita bingung loh, mana yang bentuknya seperti ini, yang 40x pangkat 4 nggak ada. Sedangkan yang di opsi dalam bentuk perkalian yang kita kerjakan menggunakan sifat tadi gitu ya. Kalau kita tampilkan solusinya, tampilkan langkah penyelesaian, nah itu jadi panjang banget, dia ngejabarin 2x min 3 pangkat 3 itu di-expand sama dia, dijabarin gitu, terus dikaliin dengan x kuadrat baru diturunin gitu ya. Sama aja sebenarnya hasilnya. Kalau kalian itu mau nyobain dijabarin juga, hasilnya pasti sama gitu ya. 2x itu dikuadratin kan 4x kuadrat, dikali 2 jadi 8x kuadrat, dikali 5x kuadrat jadinya 40x pangkat 4, depannya 40x pangkat 4 sama gitu ternyata. Gitu bro ya. Jadi bisa kalian gunain nanti di Photomath, cuman sayangnya nyocokin di Pilgannya gitu, nggak ketemu nanti. Oke bro? Yes, bisa lah ya. Itu yang perkalian. Nah, sekarang yang pembagian gitu. Nah, yang di pembagian, contoh pembagian misalkan begini. Contoh 2. Contoh 2 misalkan Y sama dengan 5x plus 3 per ini jangan plus 3. Ya ada deh plus 3 nggak apa-apa, plus semua aja deh ya. Sama dengan 2x plus 1 deh misalkan ya. Misalkan bentuk simpel dulu aja gitu. Nanti di trigonometri juga bisa digunain ya turunan sifat turunan tadi UV, pakai tan misalkan gitu, mencari turunan tangen gitu, karena tangen bisa tulis sin per cos nanti deh itu di urusan nanti. Nah, berarti ya aksennya tadi apa? Ya aksennya adalah apa tadi bro? V min U gitu, kita tulis dulu V min U, di sini turun masing-masingnya U aksen, di sini V aksen gitu, per V kuadrat. Ya wes, kita cari, jadinya ini turunannya U aksen, turunan dari 5x plus 3 adalah 5. V-nya kita tulis ulang 2x plus 1 gitu. Dikurang U-nya kita tulis ulang lagi 5x plus 3. V aksennya adalah 2.
per V kuadrat adalah 2X plus 1 dikuadratin gitu. Ya wis, ini dirapiin ya. Berarti ini 10X ditambah 5 dikurang dengan 10X dikurang 6, karena negatif ya, ini dalam kurung masih ya, per 2X plus 1 dikuadratin. Biasanya nggak perlu dijabarin ya, kalau yang di bawah dipilgan juga nggak perlu dijabarin gitu. Nah ini 10X negatif 10X cancel aja, habis. Terus 5 dikurang 6 negatif 1, jadinya ini sama dengan sini aja, negatif 1 per 2X plus 1 dikuadratin. Super easy gitu, easy ya. Ini dia, itu kalau turunan bentuk fungsi komposisi yang pembagian. Turunan yang pembagian maksudnya, bukan nggak ada komposisinya tadi, cancel. Ya wes, sederhana sekali ya. Ada cara lebih singkatnya bahkan. Jadi ketika ada sebuah fungsi y sama dengan ax plus b per cx plus d, maka y aksen cara super easy-nya gini aja bro. Cara super easy-nya, y aksennya itu sama dengan pasti v kuadrat kan, pasti cx plus d dikuadratin gitu. Nah yang atas itu bentuknya itu sama kayak di determinan matriks itu, AD min BC gitu. Nih ya, ini kalau bentuknya seperti soal yang kita bahas, contoh 2 itu tadi gitu. Nah, anggap aja bagus nih kotaknya. Nah ini cara super easy-nya, ini super easy nih gitu. Oke bro, itu ya, bisa kalian cobain tuh. 5 kali 1 5 dikurang 3 kali 2 6, 5 dikurang 6 negatif 1. Ya udah sama, ya kan? Itu bro ya, easy ya. Itu di video kita kali ini. Nanti next video kita bahas tentang pembahasan soal-soal latihan. Ada 10 soal udah saya siapkan, bisa download di deskripsi bawah. Kemudian video pembahasan juga ada di link atas atau di deskripsi juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ciao.